Terima kasih rekan-rekan media ya, sehat selalu. Saya sebagai kuasa hukum daripada Haruniadi, yaitu salah satu warga Desa Mekarjaya, Kabupaten Lahat, ya, Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 25 Desember 2025, saya mendampingi klien saya itu membuat laporan di Polres Lahat tentang dugaan pemalsuan surat jual beli lahan, yaitu di atas lahan transmigrasi. Yang mana kita tahu bahwa lahan transmigrasi itu tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi diperjualbelikan, bahkan mantan kepala desa itu sendiri yang menjabat pada tahun 2016, dia membeli lahan itu secara pribadi dengan menggunakan dana desa, ya, dana negara. Nah, lalu setelah kami buat laporan pasal 263 karena KUHP yang lama, kemudian saksi sudah dipanggil pada saat hari Senin yang lalu, ya, sudah memberikan keterangan 3 orang saksi. Langsung itu saksinya adalah Sekdes, kemudian Ketua BPD, dan kemudian salah satu warga yang sudah cukup lama di Desa Mekarjaya tersebut. Dan ketika mereka diperiksa, mereka menyatakan bahwa tanda tangan mereka itu dipalsukan. Dipalsukan oleh siapa nanti adalah pendalaman oleh penyidik. Akan tetapi pada saat itu juga ada perangkat desa yang dahulunya tahun 2011 dia menjabat sebagai kepala desa, kemudian di 2016 menjadi perangkat desa, yaitu Kaur Pembangunan. Akan tetapi di surat tersebut Kaur Pembangunan yang bernama Rofik, ya kan, dia tidak tertera namanya di situ, tapi ada orang lain. Jadi inilah bentuk dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak pemerintah aparat desa yang di daerah Mekarjaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itulah keterangan 3 orang saksi yang dihadirkan pada saat pemeriksaan di Polres Lahat oleh penyidik di Krimum, ya, Polres Lahat. Jadi menurut saya sebagai kuasa hukum sudah terpenuhi unsur dugaan pemalsuan. Tinggal hanya kemarin ketika menyampaikan kepada saya, penyidik mengatakan kami akan gelar perkara dan segera untuk menaikkan sidik dan akan menetapkan tersangka. Yang kami laporkan adalah untuk awal 23 hektar. Ya, 23 hektar dan kemudian nanti ada lagi surat yang menyusul sampai 500 hektar dan bahkan itu sudah dikuasai oleh perusahaan, ya, yang berinisial SMS, perusahaannya. Ini perusahaan raksasa ini, ya. Nah, ini mungkin saya juga sudah konfirmasi kepada teman-teman di Jakarta ini bahwa perusahaan itu perusahaan besar, dan kemudian kami juga sudah memasukkan surat ke KPK karena ada unsur tindak pidana penggelapan dana desa. Dana desa itu kan kita tahu itu adalah uang negara yang diperuntukkan untuk desa, bukan untuk membeli tanah ke pribadi. Kemudian ke Kejaksaan Agung dan kemudian juga ke LPSK, kemudian ke Komnas HAM karena di sana dulu ada pengusiran, pemerkosaan, lain sebagainya, kekejaman orang-orang di sana, sehingga kita laporkan juga ke Komnas HAM. Jadi menurut saya mohon nanti kepada penyidik Polres Lahat untuk segera menetapkan tersangka agar mereka jangan kabur dari persoalan ini. Begitu. Untuk penetapan tersangka tetap masih 3 orang tersebut kepala desa, boleh sebutkan? Ya, kalau untuk tahap pertama kan kita melaporkan kepala desanya, ya. Kepala desanya itu yang sudah jadi mantan, karena kepala desa yang sekarang itu baru dan kami juga mengantongi bukti-bukti kepala desa yang baru, tapi kami secara spesifik belum membuat laporan karena masih kepala desa yang tahun 2016 yang tanda tangan dia. Nah, itu dan kawan-kawan. Nah, siapa saja yang nanti yang terlibat dalam penandatanganan surat tersebut atau yang memalsukan tanda tangan tersebut, maka akan diseret menjadi tersangka dan bila perlu dilakukan penahanan asal agar tidak kabur mereka. Bang, bisa bilang para mafia tanah ini terorganisir perusahaannya, Bang? Sangat sekali, ya, terorganisir karena saya melihat itu bukti-bukti yang saya dapatkan dan kemudian saya sudah serahkan kepada penyidik sejak tahun 2011, 2012, 2016, 2017. Suratnya keluar terus ini. Sampai saat ini 2017 sampai 2016
2025, karena 26 ini kan masih baru. Nah, ini masih melakukan penjualan-penjualan. Nah, inilah kita minta nanti kepada penyidik agar secepatnya ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Bang, lahan itu 32 hektar ya tadi bilang? 23 hektar tahap 23. pertama. Tahap pertama. Ya. Kemudian nanti yang tahap kedua itu 500 hektar. Karena kita bukti dulu yang kita bicarakan ini. 500 hektar sudah kita terima ini, bukti-bukti asli semuanya. Dan kemudian nanti itu sampai mencapai 5.800 hektar. Yang 23 itu sudah ditanami kelapa sawit atau apa sih Bang? Sudah ditanami kelapa sawit. Oleh perusahaan SMS itu? Perusahaan SMS itu beda lagi. Ini yang plasmanya 500 hektar. Ini aja dipalsukan. Nah, kemudian PT SMS ini mempunyai HGU yang sudah mati tahun 2023, sudah mati, tapi dia meletakkan AJB, akta jual beli, di HGU-nya tadi. Saya heran juga nih, kenapa kok bisa HGU diletakkan akta jual beli di atas HGU? Nah, makanya nanti kita akan meminta juga, karena saya sudah menyurati Kejaksaan Agung, yang mana sekarang kan Satgas PKH itu kan lagi mendata ini, ya, apakah itu nanti masuk di dalam hutan, kawasan hutan, atau benar-benar punya masyarakat transmigrasi. Kalau benar-benar punya masyarakat transmigrasi, maka surat jual beli yang diduga palsu tadi batal semuanya, maka kembalikan kepada pemiliknya. Begitu. Bang, selain PT SMS tersebut, PT siapa lagi Bang yang bermain di lahan tersebut? Ya, saat ini PT SMS. Nah, PT SMS ini juga membeli dari PT yang dahulunya PT apa namanya ya. Tapi PT itu sudah tidak ada lagi. Jadi seolah-olah pencuciannya di sana. Jadi dari masyarakat dibuat surat oleh kepala desa, kemudian dijual kepada salah satu PT, kemudian PT ini menjual kepada SMS. Jadi pencucian, biar jangan seolah-olah ini kelakuan ini dengan kelakuan yang salah gitu kan. Saya membelinya benar nih dari perusahaan ini. Tapi perusahaan ini membeli dari pihak kepala desa, ya kan, atau oknum-oknum yang di sana dengan menggunakan surat yang tidak benar gitu. Oke, Bang, respon Abang kemarin ke Polres dan ke Polda akan mengadakan gelar perkara kapan Bang? Atau ada jawaban dari pihak? Ya, jadi karena saya baru memasukkan surat di Polda Sumatera Selatan, yaitu pengaduan dan kemudian perlindungan hukum kepada klien saya, yaitu kepada Kapolda Sumatera Selatan, kepada Kabid Propam, kepada Dirkrim Polda Sumatera Selatan, Dirkrim Sus Polda Sumatera Selatan, dan Bapak Irwasda, ya, Polda Sumatera Selatan. Kemudian saya juga memberi masukan surat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kemudian Kapolres Lahat, kemudian Kejaksaan Negeri Lahat, ya, yang menurut daripada klien saya, dulu ini pernah sudah disurati ke Kejaksaan Agung, dilaporkan ke Kejaksaan sebelum saya menjadi pengacaranya. Dan Kejaksaan Agung sudah turun ke lokasi bersama Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Lahat. Namun sampai saat ini tidak selesai. Dan bahkan dulu ada klien saya ini diiming-imingi uang 1,5 miliar, ya kan, supaya tidak membuat membuat laporan tidak merusui. Dan kemudian ini informasi dari klien saya, mereka ini mau diberikan tanah seluas 1.088 hektar. Mereka tidak mau, karena hak mereka adalah 5.600. Ditawarin uang 1,5 miliar. Nah, siapa ini? Ya kan? Pada saat pertemuan di rumah makan, mereka ini menceritakan kepada saya, itu adalah orang suruhan dari PT SMS. Nah, jadi klien saya ini tidak mau, karena mereka ini merasa rugi juga kalau seperti itu. Ya, kalau diserahkan 5.600 hektar, ya mereka mungkin mau. Karena terlantar semua orang di sana. Nah, masyarakat di sana juga sudah memberikan kesaksian di Polres Lahat, ya kita minta gelar perkara secepatnya dan secepatnya untuk ditetapkan tersangka. Ya, karena suratnya itu baru 5 hari yang lalu, ya nanti kita akan tanyakan lagi kepada Bapak Kapolda Sumatera Selatan dan jajarannya. Barangkali itu.